Pernahkah kamu merasa belajar itu membosankan? Atau mungkin kamu ingin belajar sesuatu tapi selalu menunda-nunda? Faktanya, orang sukses di dunia punya satu kesamaan utama. Mereka mencintai belajar. Tapi bagaimana caranya membuat diri kita jatuh cinta pada belajar? Apakah ini hanya bakat bawaan atau ada cara rahasia yang bisa kita pelajari? Di video ini, aku akan membagikan cara agar kita bisa suka untuk belajar. Bukan hanya omong kosong, tapi strategi ini yang sudah terbukti ampuh dan bisa langsung kamu praktikkan. Sebelum kita membahas cara mencintai belajar, kita harus memahami kenapa banyak orang membenci belajar. Menurut penelitian dari Dr. Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford, banyak orang tidak suka belajar karena mereka merasa bahwa kepintaran itu bawaan lahir. Jadi kalau mereka merasa sulit dalam suatu pelajaran, mereka langsung menyerah. Tapi penelitian menunjukkan otak kita sebenarnya bisa berubah dan berkembang seiring waktu. Ini yang disebut sebagai growth mindset. Seperti contoh, Thomas Edison gagal 1000 kali sebelum menemukan bola lampu. Michael Jordan dikeluarkan dari tim basket sekolah, tapi terus berlatih sampai menjadi legenda. Mereka tidak menganggap kegagalan sebagai tanda mereka bodoh. Mereka melihatnya sebagai bagian dari proses belajar. Satu, ubah mindset dari harus menjadi mau. Salah satu alasan utama kenapa orang malas belajar adalah karena mereka merasa belajar itu kewajiban, bukan pilihan. Coba kamu pikirkan apa yang lebih menyenangkan, melakukan sesuatu karena dipaksa atau karena kamu benar-benar ingin. Solusinya, ubah pertanyaanmu. Dari aku harus belajar ini, menjadi aku ingin belajar ini karena bla 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 bla, lalu cari alasan yang menarik buatmu. Contohnya, matematika bukan sekadar angka, tapi cara berpikir logis seperti seorang detektif. Bahasa Inggris bukan sekadar grammar, tapi alat untuk membuka peluang di dunia internasional. Sejarah bukan sekadar hafalan tahun, tapi cerita dramatis tentang bagaimana dunia terbentuk. Dengan cara ini, belajar terasa lebih menyenangkan dan bermakna. Intinya, buatlah pelajaran merasa menyenangkan dan mudah. 2. Gunakan teknik active recall. Menurut buku Make It Stick oleh Peter C. Brown, cara terbaik untuk belajar bukan sekadar membaca berulang kali, tapi dengan menguji diri sendiri. Coba kamu praktikkan cara ini. Pertama, setelah membaca sesuatu, tutup bukumu dan coba jelaskan kembali dengan kata-katamu sendiri. Kedua, gunakan flashcard atau aplikasi seperti Anki untuk mengingat konsep penting. Ketiga, jangan takut lupa. Justru dengan mengulang setelah hampir lupa, kamu akan mengingat lebih lama. Para dokter di Harvard Medical School menggunakan teknik ini untuk menghafal ribuan istilah medis. Hasilnya, mereka belajar lebih cepat dan ingatan mereka lebih tahan lama. 3. Buat belajar menjadi game. Menurut buku The Talent Code oleh Daniel Coyle, otak kita belajar lebih baik saat merasa tertantang, bukan saat dipaksa. Cobalah ubah belajar menjadi permainan, tantang diri sendiri. Misalnya beri target, aku harus menjelaskan konsep ini dalam 60 detik. Gunakan aplikasi edukasi seperti Duolingo untuk bahasa atau Khan Academy untuk pelajaran umum, atau belajar bersama teman, buat kuis atau tantangan bersama. Ketika belajar terasa seperti bermain game, motivasi kita akan meningkat secara alami. 4. Pelajari hal yang langsung bisa dipakai. Salah satu alasan orang cepat bosan belajar adalah karena mereka merasa apa yang mereka pelajari tidak ada gunanya dalam kehidupan nyata. Jadi solusinya, belajar hal yang bisa langsung kamu praktikkan. Jika belajar bahasa, coba gunakan untuk chatting dengan orang asing. Jika belajar desain, buat sesuatu yang bisa langsung kamu unggah di media sosial. Jika belajar bisnis, coba langsung jual sesuatu dalam skala kecil. Dengan cara ini, otak kita akan lebih cepat menangkap informasi karena merasa itu penting. Sekarang aku ingin tahu,
Dari strategi ini, mana yang paling ingin kamu coba? Tulis di komentar di bawah. Dan subscribe channel ini untuk lebih banyak konten yang akan membantu kamu bangun disiplin, ketajaman, dan kendali atas hidupmu. Dan kalau kamu punya ide, saran topik, atau hal spesifik yang ingin dibahas di video berikutnya, tulis di kolom komentar. Aku baca satu persatu. Ingat, bukan keberuntungan yang membawamu sampai sini, tapi pilihanmu. Dan pilihanmu hari ini bisa jadi awal dari hidup yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.